daripada Ibu Aska guna untuk melaporkan saudara yang berinisial A terkait dengan kerugian yang dialami oleh klien kami, di mana klien kami tidak pernah tahu atau diinformasikan bahwa ada satu rekaman yang kami duga diambil oleh saudara A yang akan kita laporkan guna untuk kepentingan apa kita tidak tahu, tapi yang kami tahu adalah ini sudah disebar melalui tim kuasa hukumnya, bukti terlampir nanti kita buktikan, dan tersebar rekaman suara sehingga ini menjadi satu kerugian, karena jelas di rekaman itu klien kami tidak mengetahui bahwa dia sedang direkam. Maka yang seharusnya itu tidak dipublikasi, atau kalau mau dijadikan alat bukti silakan, tapi kenapa ini dikeluarkan? Merekam tanpa dasar, tanpa hak, tanpa seizin, sepengetahuan dari orang yang direkam, jelas ada ancaman hukuman. Maka hari ini kami akan melaporkan Mr. A CS, artinya nanti kita lihat apakah di situ ada keterlibatan dari tim kuasa hukum atau dari orang-orang lain yang membantu, sehingga klien kami merasa dirugikan atau merasa malu atau merasa tidak enak akibat beredarnya rekaman. Itu informasi dari klien kami, Bu Aska, bahwa dia mendatangi rumah klien kami, ya. Dia mendatangi rumah klien kami. Pada saat itu nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Tapi kalau di rekaman tersebut, beberapa cuplikan rekaman yang saya juga selaku tim kuasa hukum mendengarkan, jelas di situ ada pancingan-pancingan yang membuat klien kami menjadi emosional. Kenapa? Karena rumah itu bukan rumahnya Mr. A. Rumahnya adalah rumah klien kami. Jadi dia datang, maksud dan tujuannya apa pada saat itu kami juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia datang ke rumah klien saya dan merekam klien saya tanpa izin di rumah klien. Rekaman itu suaranya kan lembut banget. Dari suaranya lembut, awalnya sih nggak lembut sih. Adanya terjadinya kayak tarik-tarikan anak, jadi aku panik. Mungkin ya dia ngerekam itu pas di pertengahan yang udah kayak aku udah emosinya naik. Itu perekaman tersebut ada untuk kepentingan ya, bisa saja untuk membangun satu opini, bisa saja untuk menjadi alat bukti di institusi yang bertanya. Jadi nanti tentunya biar penyidik yang menelusuri dan mempertanyakan langsung kepada orang yang kita laporkan, apa sih kepentingannya datang ke rumah seseorang, ya, merekam, apalagi seperti yang dikatakan oleh klien kami bahwa di depannya itu ada seperti pancingan-pancingan ya. Kamu benar-benar nggak tahu pada saat itu kamu direkam? Tidak tahu sama. Kami bisa katakan bahwa kami bukan FBI, bukan FBI atau KPK yang melakukan sadap. Rekaman itu kami lakukan untuk melindungi klien kami, karena beliau sudah banyak difitnah dan sudah dilakukan kekerasan terhadap beliau, itu sudah sering dicakar-cakar. Pak Alif itu sudah sering. Nah, kami selalu menyarankan Pak Alif ditemani sama 2 saksi dan harus direkam atau di video. Nah, itu kami yang menyarankan, kami yang bertanggung jawab, karena itu akan menjadi bukti dan menjadi perlindungan buat klien kami. Nah, kalau yang Pak kuasa hukum Onggi laporkan adalah penyadapan. Penyadapan kita meretas melalui handphone atau melalui terhadap suatu alat
dan merekamnya. Kalau kami tidak melakukan penyadapan, kami sekarang saja berani berkata bahwa kami yang melakukan rekaman itu. Jadi Undang-Undang ITE itu di pasal 31 itu khusus untuk penyadapan, dan di Undang-Undang 40 informasi juga khusus untuk penyadapan yang hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum dengan izin pengadilan, polisi, jaksa boleh, dan KPK. Kami juga penegak hukum, tapi berbeda konteksnya. Kalau dilakukan kepada kami tidak tepat, karena yang diberikan kepada kami yang kami lihat di laporan itu pasal 31 Undang-Undang ITE 19/2016 itu khusus untuk penyadapan, sangat tidak tepat, dan kami akan membuktikannya dengan cepat. Kami selaku kuasa hukum Aska atau yang kita kenal dengan Aska ini melaporkan Polda Metro Jaya tentang dugaan melakukan suatu perekaman tanpa izin dan sepengetahuan yang dipublikasikan ke media. Gitu. Yang dalam hal ini sesuai dengan pasal yang diterapkan, saya ingatkan itu pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, dan pasal 31 Undang-Undang ITE, gitu, yang mana pasal 40 itu ancamannya itu 15 tahun, gitu. Dan pasal ITE itu pasal 31 10 tahun dan denda 800 juta. Ya, pada prinsipnya klien kami dilakukan perekaman itu tanpa izin dan sepengetahuan. Dan yang sangat disayangkan sebenarnya. Iya, aku lihatnya di salah satu infotainment ya, tanggal 1 November, bulan ini, 1 Juni. Aku kejadiannya pas lagi jalan sama aku lihat, kok ada di sayang ini rekaman suara. Itu kejadiannya pas di tanggal 21 November saat dia ke rumah. Itu dia ke rumah juga nggak ada dia. Nah, tiba-tiba datang ke rumah mau ngerebut anak. Itu sih. Jadi kamu nggak pernah tahu ada rekaman itu sebelumnya Nggak sebelum tahu dia sama di sekali. Enggak ada. Rebutan anak sih, cuman di situ dia seakan-akan dia tuh ngomongnya baik banget, udah tertata banget, jadi di situ tuh aku udah emosi gitu. Jadi sebelumnya itu udah terpancing emosi sih. Jadi kayak rebutan. Kami juga ada yang belum kami beritakan kepada media bahwa Bu Aska itu sebenarnya sudah mengakui dia menyadap WA-nya Pak Alif. Berapa kali dia menyadap? Ketika Pak Alif sedang di Mekah, dia sadap menurut cerita Pak Alif, dan korban satu lagi artis juga. Bu Aska suka sekali kalau udah nama-nama artis itu, Bu Aska suka dia buat laporan media massa dan buat kericuhan. Salah satu kawan artisnya Pak Alif itu inisial K, itu juga korban sebagai Aska, karena Bu Aska menyadap WA Pak Alif, mereka sedang makan, rasa cemburu itu ada, timbul. Padahal sesama kalangan artis, mereka kan pemain film di Mekah, mereka sedang itu biasa makan pagi, cuman Bu Aska cemburu. Nah, akhirnya Bu Aska ini memaki-maki artis ini. Ibu artis ini juga dimaki-maki. Itu sempat hampir dilaporkan Ibu Aska, dan buktinya masih ada. Kalau kita juga ingin main laporan seperti itu yang disebut sadap dan pencemaran nama baik dan banyak hal sepenuhnya. Bu Aska ingat, kalau sadap menyadap kita berani. Tapi kalau Bu Aska yang menyadap, hati-hati, karena akan dilihat dari secara digital forensiknya siapa yang menyadap. Kalau Bu Aska sudah matikan WhatsApp penyadapan itu, nanti bisa kelihatan jejak digitalnya ada. Bu Aska hati-hati. Ya, Anda seharusnya harus baca dulu, ya, sebagai kuasa hukum harus paham, ya, karena undang-undang telekomunikasi sangat jelas. Hanya untuk penegakan hukum aja orang
atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk merekam. Tidak semua orang untuk melakukan perekaman terhadap siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dilarang. Itu sangat dilarang keras. Yang pertama Undang-Undang Telekomunikasi, yang kedua juga menyangkut Undang-Undang ITE. Jadi kepada siapapun yang sudah dilaporkan hari ini soal perekaman, kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti. Karena perekaman ini sangat-sangat merugikan klien kami. Ya, klien kami justru kaget melihat rekaman itu muncul. Ya, kok bisa ada rekaman ini? Nah, ini yang harus dipertegas di sini. Makanya hari ini kita melaporkan resmi, dan hari ini pun kami menerima surat dari Sudin Jakarta Pusat bahwa ternyata akta ini tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Pertanyaan kita, ada apa ini? Ya? Ada apa penggiringan selama dilakukan? Kami minta supaya ada penegakan hukum, dan Aska klien kami harus mendapatkan keadilan. Ya, kita minta ini. Bukti-bukti itu untuk melindungi pihak kami. Karena apa? Bukti-bukti itu tidak ada di dalam proses pengadilan atau kepolisian, tapi kami mempunyai untuk melindungi nama baik Alif yang pertama dikatai menggebuki. Dia digebuki terus oleh Aska itu digebukin. Nah, kita ini sebagai melindungi klien, melindungi masyarakat, kita harus mempunyai bukti. Penggiringan itu kita nggak ada katanya Bu Aska itu memancing-mancing. Tidak ada di rekaman itu memancing-mancing, kalimat memancing itu udah susah. Penyidik saja untuk menggait seorang mengucapkan kata pidana itu susah, apalagi seorang Alif yang bukan seorang polisi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.